Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat anak-anak kelas 8A, 8B, 8C. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga protokol kesehatan demi kebaikan kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi Teorema Pitagoras. Ada di modul di bab ke-6. Nanti sambil menyimak, sambil kalian buka buku modulnya. Apa itu Teorema Pitagoras? Digunakan untuk apa? Cara menghitungnya seperti apa? Ini nanti yang akan kita bahas. Kalian jangan hanya mendengarkan materi ini, tapi kalian harus menyimak, ikuti, dengarkan apa yang Bapak sampaikan, dan sinkronkan dengan kursor yang bergerak pada layar. Kita mulai dari gambar ini. Perhatikan garis ini diberi lambang dengan A, artinya panjangnya sepanjang A. Ini bentuknya persegi. Masih ingat rumus luas persegi? Kalau garis ini A, berarti yang kesini juga A, ini juga A. Karena persegi itu semua panjang sisinya sama. Jadi luasnya adalah A kali A, jadinya A kuadrat. Sisi yang ini B, berarti ini juga B, ini B, ini juga B. Maka luas daerah ini adalah B kali B, bisa ditulis B kuadrat. Sama halnya dengan ini. Ini panjangnya C, ini berarti C, ini C, kesini juga C. Maka luas daerah ini adalah C kuadrat. Ini nanti jadi dasar bagaimana kalian bisa memahami pengertian dari Teorema Pitagoras. Saat ini kalian belum paham, tidak masalah. Nanti fokus kita pada segitiga ini. Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Ini pengertian dari Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Bingung ya? Oke, nggak masalah, nanti kita bahas. Setelah dipelajari, kalian harus bisa mengerti. Bapak ulangi, kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Oke, kita lanjut dulu. Nih, kita bahas tadi di slide yang pertama. Yang ini. Tadi Bapak udah sempat membahas. Nanti kita fokus ke segitiga ini. Oke. Kita punya segitiga siku-siku. Sisi A, sisi B, sisi C. Siku-siku di sini. Ini sudut ini siku-siku, 90 derajat. Di dalam segitiga siku-siku ada istilah hipotenusa. Hipotenusa itu sisi yang ini, sisi miring. Tapi jangan kalian artikan sisi yang miring. Sisi miring adalah sisi terpanjang dalam sebuah segitiga siku-siku. Perhatikan A, B, C. Yang paling panjang yang A kan? Tempatnya di mana? Selalu yang ada di depan sudut siku-siku. Sudutnya kan ini. Ini di depannya. Selalu di depannya adalah hipotenusa. Sisi miring. Sisi yang paling panjang. Terus bagaimana cara menghitungnya? Nih, penulisan dulu, penulisan Teorema Pitagoras. Ini segitiga yang tadi. Sisi A, sisi B, sisi C. Tadi yang paling panjang yang mana? Hipotenusanya, sisi miringnya. Yang A. Yang paling panjang yang A. Nah, sesuai dengan pengertian yang tadi, Teorema Pitagoras adalah
kuadrat sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Masih ingat tadi? Bapak ulangi ke slide sebelumnya. Nih, kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku. Ini sisi miring, sisi yang paling panjang. Kalau dikuadratkan itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lain. Oke. Nih, ini yang ini sisi miring kan? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nih lihat, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dihafalkan yang ini dulu aja, dipahami yang ini. Yang bentuk ini nanti aja. Kemudian kalau mencari B gimana? Kembali ke gambar. B ini terpanjang apa bukan? Bukan, karena yang terpanjang A. Kalau mencari B, karena B bukan terpanjang, maka B kuadrat sama dengan yang terpanjang A kuadrat dikurangi C kuadrat, karena yang dicari B. Bapak ulangi, B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Nih, oke, B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kalau yang harus kita cari yang C gimana? C patokannya juga bukan terpanjang. Ini kan bukan terpanjang. Berarti C kuadrat sama dengan yang terpanjang A kuadrat dikurangi yang lain. Yang ini B kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nih, C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Bisa dipahami kira-kira? Yang penting patokannya kalian harus tahu sisi yang terpanjangnya yang ada di depan sudut siku-siku. Berarti kalau dicari A, berarti ini ditambah ini, masing-masing kuadrat. Kalau mencari C, berarti yang paling panjang dikurangi ini. Kalau mencari B, berarti yang paling panjang dikurangi ini. Hanya gitu patokannya. Dan lambangnya nanti bisa berbeda-beda. Ini ABC, bisa EGZ, bisa PQR, bisa KLM. Itu terserah yang bikin soal. Yang penting kalian memahami posisinya. Oke? Nah, sedikit kita bahas yang ini. Kenapa bentuknya berubah seperti ini? Ini lihat. Yang di dalam akar ini tetap B kuadrat ditambah C kuadrat. Akar yang ini adalah dari kuadrat ini. A kuadrat, lihat. Ini A kuadratnya hilang, tinggal A. Berarti di sini menjadi akar B kuadrat plus C kuadrat. Sama dengan ini. Kuadratnya hilang, ini kuadratnya hilang. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tentukan panjang sisi miring segitiga siku-siku di samping. Berarti sisi miringnya yang ini kan? Berarti B dan C diketahui. Ayo, ini salah ini. Padahal sisi miringnya yang A ya. Bukunya salah. Jadi kalau gini, Oke, yang salah ininya aja. Jadi ini bukan A tapi ini C, diganti nanti ya. Diketahui B sama dengan 8. Ini B nya 8, panjang dari sini sampai sini 8. Yang ini C bukan A. Ingat, ini diganti dengan C. C nya 6. Yang dicari A. Karena yang dicari A, rumusnya tadi yang ini. Nah, boleh menggunakan yang belakang ini. A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat nih. A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. B nya diganti 8. Nih, 8 kuadrat, kuadratnya dari sini. C nya diganti dengan 6. Ini tadi ganti C ya. 6 kuadratnya dari sini. Tinggal kita hitung. 8 kuadrat, berarti ngitungnya 8 kali 8, hasilnya 64.
6 kuadrat. 6 kali 6 36. 64 ditambah 36 hasilnya 100. Ingat, hasilnya bukan 100, tapi akar dari 100. Akar dari 100 itu adalah 10. Jadi jawabannya yang ditanya panjang sisi miring. Jadi panjang sisi miring adalah 10 cm. Oke. Kemudian triple Pitagoras. Apa sih triple Pitagoras? Misalkan kita punya 3 angka ABC, angka berapapun. Jika yang terbesar, ini contoh ini aja, biar kalian nggak bingung baca bentuk narasinya. Lihat ini aja. Ada angka 6, 8, 10. Apakah ini triple Pitagoras? Nanti ngeceknya, kalian cek 6, 8, 10 yang paling besar mana? 10 kan? Jadi ngitungnya 10 kuadrat. Nih. Apakah sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat? Ini 10 kuadrat berapa? 100. 6 kuadrat 36. 8 kuadrat 64. 36 tambah 64 hasilnya 100. Nah, kalau sama, sini 100, sana 100. Pokoknya hasilnya sama, maka ini merupakan triple Pitagoras. Ya, itu saja untuk kali ini. Belum ada tugas. Tugas kalian hanya menyimak, mempelajari, dan mencatat. Seperti biasa, nanti buku tulis kalau sudah ada instruksi dikumpulkan, tulis yang rapi. Jika nanti sudah ada tugas, tugas-tugasnya dikerjakan. Kemarin semester 1 Bapak menghargai yang mengumpulkan buku tulis. Tidak ada yang mendapatkan nilai kecil jika mengumpulkan buku tulis. Tapi kemarin ada 3 anak yang bukunya tidak diberi nama. Jadi yang merasa mengumpulkan tugas nilainya dapat kecil, mungkin yang mengumpulkan tidak diberi nama. Jadi pastikan jika kalian akan mengumpulkan buku tulis, nama harus kalian tulis. Itu saja. Materi ini bisa kalian putar berulang-ulang biar kalian bisa lebih memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.